Banyak sekali di antara peserta didik yang mengalami kesulitan saat belajar. Mungkinkah itu karena jenuh atau masalah pribadinya? Jadi menurut Ukti Anggra gimana nih? Nah, jadi Ukti Salsa sama teman-teman semua, kalau permasalahannya seperti itu, berarti peserta didik itu membutuhkan yang namanya bimbingan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang bimbingan belajar. Menyinggung tentang bimbingan belajar, tentu kita perlu tahu definisi dari bimbingan belajar tersebut. Yang pertama, ada kata-kata bimbingan. Menurut Mayer Richard, bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang. Lalu, menurut Bimo Walgito, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari dan mengatasi masalah kehidupan. Selanjutnya, jika digabungkan dengan kata belajar, maka bimbingan belajar adalah bimbingan yang ditujukan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dengan bakat, minat, kemampuan, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah dalam belajar. Singkatnya, bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan dari guru ke peserta didik dalam menyelesaikan masalah belajar. Setelah kita mengetahui definisi bimbingan belajar, perlu kita tahu juga teman-teman bahwa bimbingan belajar memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pencegahan. Bimbingan belajar berupaya untuk mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya pemberian informasi tentang silabus, tugas, ujian, dan sistem penilaian yang dilakukan. Yang kedua ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran di sini berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat. Lalu yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yakni guru pembimbing berupaya untuk membantu siswa menyerasikan program pengajaran dengan kondisi objektif agar dapat menyesuaikan diri. Yang keempat ada fungsi perbaikan. Contohnya di sini adalah fungsi perbaikan dalam bimbingan belajar seperti pengajaran remedial. Dan yang kelima ada fungsi pemeliharaan. Contohnya yakni mengoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa. Setelah itu, bimbingan belajar juga memiliki manfaat ternyata teman-teman. Ada manfaat bagi siswa dan ada manfaat bagi guru pembimbingnya. Manfaat bagi siswa yakni tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan potensinya secara optimal. Dan yang kedua, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh. Yang ketiga, dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar. Manfaat bimbingan belajar bagi guru, yang pertama membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran, dan yang kedua adalah untuk memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya. Wah, teman-teman, ternyata sebegitu pentingnya bimbingan belajar ya untuk peserta didik. B. Prinsip dasar pengajaran remedial. Pertama, 1. Pengertian prinsip dasar pengajaran remedial. Pembelajaran remedial atau pengajaran perbaikan merupakan bentuk khusus dari pengajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang murid yang mengalami kesulitan belajar. Jadi remedial ini siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, sedangkan menurut Mukhtar dan Rusmini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus. A. Adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. B. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang C. Fleksibilitas. Dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka, pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang D. Pemberian umpan balik. Nah, sesegera mungkin umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang E. Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Nah, bagian kedua,
yaitu bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode media yang berbeda. Yang B. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Yang C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Yang D. Pemanfaatan tutor sebaya. Jazakumullahu khair.